Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 ya, bulan April. Masih updatean untuk emiten teman-teman tanggal 27 Maret ya di hari penutupan bulan Maret, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe yang sudah lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga, mudah-mudahan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan super thank ya, mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, sebelum kita nge-update emiten yang lain teman-teman ya, kita akan membahas dulu untuk harga wajar punya teman kita ya. Oke, di sini ada KLBF, teman KLBF Pharma ya. Kemarin naik berapa ya? Berapa persen kemarin naik ya? Lumayan ya. Di 1135 ya dia. Oke, teman-teman ya, sembari nunggu 3% naik teman-teman ya. Nah, untuk KLBF teman-teman, untuk net income-nya kita langsung aja pakai rumus EPS kali PR ratio selama 3 tahun rata-rata ya. Terus untuk rumus yang keduanya pakai rumus PBP ya. Kita bikin sesederhana mungkin lah teman-teman ya. Oke, kita langsung aja bahas untuk net income-nya. Saya hanya membahas tidak terlalu dalam teman-teman ya. Hanya dari statistik aja. Seperti yang saya bilang, kita ini transaksi di bursa kita ini seorang retail tidak sampai ratusan triliun teman-teman, tidak sampai juga ratusan miliar ya. Mungkin kalau ratusan juta banyak lah teman-teman, kita banyak, yang 1 M juga banyak teman-teman, cuman nggak sampai 100 M gitu kan. Nah, daripada itu teman-teman, kita mempersimpelkan diri untuk menghitung harga wajar. Jangan memperribet diri teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya analisakan atau apa kita di sini tukar pikiran teman-teman ya. Ini emiten dari teman kita untuk kita sendiri teman-teman. Jadi teman-teman nanti punya patokan apakah harga wajar punya teman-teman atau harga wajar yang saya akan bahas ini teman-teman ya. Mungkin nanti perbandingkan aja teman-teman. Baik, untuk net income kuartal 4-nya sudah keluar di 702 miliar, untuk 2023 cenderung meningkat ya, 862 miliar. Kita lihat cek kuartal 3-nya 536 miliar ke 573 meningkat. Kuartal 2 673 ke 848 miliar meningkat. Kuartal 1 856 miliar ke 958 miliar meningkat teman-teman ya. Cenderung untuk net income-nya meningkat. Kita lihat untuk revenue dari 7,8 triliun ke 8,3 meningkat, dari 7,3 ke 7,9 triliun meningkat, dari 7,3 ke 7,9 meningkat, dari 7,8 ke 8,3 triliun meningkat. Artinya secara pendapatan dan secara revenue juga penjualannya bagus teman-teman ya. Cenderung ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk PR ratio 16:42, apakah ini mahal? Kita cek. Rata-rata untuk KLBF ini dijual di rata-rata selama 3 tahun di angka 25 kali teman-teman ya. Sedangkan sekarang 16 kali, berarti cenderung murah. Walaupun di atas walaupun di atas standarnya 10 teman-teman. Kalau dibandingkan dengan PR ratio sebelumnya masih cenderung murah ya teman-teman, dari biasanya 25 ke 16, artinya masih banyak poin teman-teman, masih banyak kalinya teman-teman ya. Nah, untuk PBB-nya 2.33 apakah murah? Kita cek di sini rata-rata berapa selama 3 tahun di 3.90, artinya cenderung murah juga teman-teman ya. Nanti kita akan hitung teman-teman ya untuk harga wajarnya berapa. Untuk harga bukunya sendiri di 486, sekarang 1.135. Dia bagian dividen enggak? Dia bagian dividen enggak? Bagian 31 perak teman-teman, atau payout ratio-nya 44,84%. Artinya nanti kita hitung ini biasa Maret, April, Mei, tinggal 2 bulan lagi teman-teman ya. Biasanya di bulan Mei gitu ya untuk tahun kemarin. ROE-nya 14,22%, artinya bagus teman-teman, secara ROE sudah bagus. DER-nya juga 0,02, artinya cenderung sedikit hutangnya. Kita cek untuk cash-nya ada 4,7 triliun. Equity-nya 22,7 triliun dan hutangnya cuman 519 miliar saja teman-teman ya. Cenderung sedikit untuk hutangnya. Baik, kita lihat EPS-nya. EPS-nya tahun kemarin 59 perak, sekarang 69 perak. Artinya ada peningkatan lumayan kan teman-teman, sekitar 10 poin ya meningkatnya.
Oke, kita langsung aja hitung berapa sih harga wajarnya. Kita butuh yang namanya TTM untuk EPS-nya. Pakai rumus PR rasio ya. Jadi PR rasio rata-rata selama 3 tahun dikalikan dengan EPS untuk TTM kuartal 4-nya, yaitu 69,13 teman-teman ya. 69,13 dikalikan dengan rata-rata P25,22 ya. 25,22. Hasilnya adalah 1.743. Kalau sekarang harganya 1.135, berarti cenderung masih murah, ada sekitar 600 poinan teman-teman untuk kecapai ke harga wajarnya. Di manakah letaknya? Nah, di atas harga tengahnya. Saat sini teman-teman ya, di agak pucuk dikit di sini ya. Jadi teman-teman kecukup ke harga tengah aja sudah lumayan. Soalnya rata-rata itu mereka itu hanya melewati harga tengahnya dikit. Ada sekali melewati harga agak sedikit ke pucuknya teman-teman di tahun 2023 ya. Teman tahun 2024 hanya sampai ke angka 1.700 aja. Jadi untuk ke 1.700 sangat memungkinkan karena beberapa kali pun menyentuh 1.700. Oke, kita satu lagi hitung berdasarkan rumus PBB ya. Kita butuh harga wajar, harga buku 486 486 ya, dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Itu berapa? 3.90 teman-teman ya. 3.90 sama dengan kita lihat hasilnya di 1.800 teman-teman ya. Itu lumayan teman-teman ya. 1.800 di area mana nih? Di sini teman-teman ya, di 1.860-an teman sini ya. Ini 1.896, hampir 1.900 ya, dikit lagi ya untuk berdasarkan rumus PBB ya. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Saya memakai dua metode itu untuk menentukan harga wajar. Kenapa sih harus ada harga wajar? Biar kita pede teman-teman, masuk di harga murah itu pede. Dan kalau kita beli nggak kemahalan. Nah, jadi cenderung harga wajar itu dibutuhkan bagi teman-teman kita yang investing. Tapi kalau teman-teman investing mah santai ya teman-teman ya, beli di harga pucuk aja, nyicil aja belinya teman-teman. Investing itu ya, saya suka dengan KLBF, beli di harga pucuk, nyicil 10 lot, 20 lot, 100 lot, 100 lot. Itu mungkin karena niat investasi, jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan penurunan kenaikan. Karena ini bagian dividen ya lumayan lah teman-teman ya, bagian dividen walaupun 31 perak gitu kan. Nah, teman-teman kita akan hitung berapa sih potensi dividennya untuk tahun ini. Kita pakai dua rumus juga, pakai payout ratio tahun sebelumnya sama pembanding antara dividen tahun sebelumnya. Yang pertama di 44,85% ya. Kita cek untuk EPS-nya tadi berapa nih? 6913 ya. 69,13 ya. Dikalikan berapa persen tadi? 44,84. 44,84% ya. Nah, ini kita lihat hasilnya berapa. Yang ini berarti teman-teman ya. Di 30 perak teman-teman. Tidak kurang tidak begitu jauh ya, 31 perak. Nah, kita pakai pembanding teman-teman ya. Dividen tahun sebelumnya 31 dibagi dengan EPS tahun sebelumnya. EPS tahun sebelumnya adalah 59,02. 59,02 ya. Nah, kalikan dulu 100 teman-teman ya. Hasilnya 52%, tinggal kali aja. EPS tahun sekarang berapa? 6913. 6913 dikalikan dengan hasilnya 52,5. 52,5% ya. Di 36 perak. Terserah teman-teman. Ini biasanya kemarin selisihnya sekitar 3%-an lah teman-teman, kurang lebih segitu ya. Belum ada lagi pembandingnya lagi. Nanti setelah teman-teman keluar berapa sih dividen yang sesungguhnya nanti setelah RUPS. Ingat ya teman-teman ya. Ini perkiraan aja, yang nyatanya itu setelah RUPS teman-teman ya. Baik, setelah kita tahu ke harga wajar sama dividen perkiraannya, kita catat dulu di sini teman-teman ya, biar mempersingkat waktu. Saya stop dulu sebentar.
Nah, teman-teman sudah saya tulis ya kuartal 4 harga wajar 1743 berdasarkan PE rasio dan berdasarkan PPP di 1896, perkiraan dividennya 30 dan 36, ditulis tanggal 2 dicatat tanggal 2 bulan 4 tahun 2025. Kalau teman-teman perbandingkan dari kuartal 2, kuartal 3 sama kuartal 4 cenderung ada peningkatan dari harga wajarnya. Artinya apa? Artinya setiap kuartalnya mendapatkan peningkatan untuk EPS-nya ya, untuk pendapatannya cenderung bertambah teman-teman. Jadi ketika harga wajar diketahui setiap kuartalnya itu menurun teman-teman, berarti ada penurunan di net income-nya sama EPS-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja bahas untuk update-annya. Tanda-tanda penurunan yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman ya. Kita hapus. Nah, dia juga menimbulkan tanda penurunan yang baru ya di sini nih. Ada sedikit gap untuk si ekor merahnya teman-teman di angka 1015. Nah, sekarang lagi posisi bagus teman-teman ya. Jangan sampai dia lepas dari si ekor hijau di angka 1084. Kalau sudah mulai lepas dari 1008, hati-hati dia masih menuju lagi ke 1015-nya lagi. Ini target kenaikan sementara bisa ke 1196. Apabila dia bisa melewati ini ataupun bisa melewati si bukit kecil ini teman-teman ya, berarti dia akan mau apa ya, makanya saya bilang target di sini aja biar ketahuan ini mau uptrend atau tidaknya. Kita tulis di sini target teman-teman ya. Target 0204 ya, 0204 2025. Nah, teman-teman apabila sudah mencapai targetnya, terus ada koreksi sebentar, dia cenderung akan memperbaiki keadaan. Kita bisa sampai ke target selanjutnya di angka 1300. Terserah teman-teman, ke 1700 itu adalah area tengahnya di sini teman-teman. Area tengah dikit. Teman-teman kalau harga wajarnya sekitar 1700, teman-teman turunkan tensinya aja. Rata-rata kan dia di tengahnya di angka 1500, 1600 lah. Mungkin teman-teman bisa ke arah situ aja ya, biar tidak terlalu serakah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Secara TA juga masih potensinya bagus. MA10 di bawah candle, MA20 pun di bawah candle. Tinggal menuju MA200-nya. MA200 sudah mulai ketembus, kemungkinan bisa ke atas teman-teman ya. Target saya di angka 1774 teman di sini ya. Nah ini 0601 2025. Isian bandar lokal cenderung bagus nih. Bandar lokal sudah mulai akumulasi bagus. Bandar foreign pun sama. Kemarin ngambil 21,7 miliar. Kalau kita cek teman-teman ya, berapa sih? Siapa sih yang ngambil untuk tanggal 27 Maretnya ya, di hari terakhir bursa? Ada CRX yang ngambil teman-teman, ZP, BK, cenderung ini broker keren semua yang ngambil. Saya pikir sih bisa teman-teman, si KLBF ini bisa melewati lah targetnya. Apabila dia sudah bikin step ketiganya melampaui dikit, terus ada step penurunan untuk koreksi, itu akan lebih baik. Ini juga sudah mulai membaik. Step 1, step 2 ada modal, step 2-nya tidak jeblos ya teman-teman. Hati-hati kalau jeblos bisa sampai ke angka 945 lagi gitu. Maaf, bisa sampai ke angka 1015 lagi ya di sini ya. Ataupun jeblos ini ya bisa ke angka 945 untuk memutuskan PR-nya. Kalau katanya PR-nya kok nggak ketembus, biarkan aja. Nanti mungkin setelah ada kenaikan baru dia ketembus lagi. Misalnya teman-teman kemarin saya bikin target penurunan ataupun tanda-tanda penurunannya sudah dilewati. Tinggal yang di 943. Apa ke bawahnya ada di 864. Tapi sekarang kalau lagi market lagi begini, ikutin aja MA10-nya di bawah candle. Sementara ini lagi posisi bagus teman-teman, MA10 sama MA20 cenderung sedikit lagi udah golden cross. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 115. Apabila ada koreksi sedikit, yang penting dia tidak lepas daripada 1015-nya, cenderung masih aman teman-teman ya. Kalau sudah ke bawah lagi ya teman-teman tahu sendiri, soalnya si bandar foreign cenderung dia jualan terus menerus ya. Jadi teman-teman kalau punya harga sekarang ataupun harga di atas di angka 1300-an masih bisa kejemput karena kita pede dengan harga wajar ya 1700 sama 1800. Jadi teman-teman kalau yang di bawah 1600 masih bisa. Soalnya waktu teman-teman di bawah 1600 contohnya di angka 1500 pun masih bisa kejemput. Kenapa masih kejemput? Karena dia posisinya lagi posisi dari harga tengahnya ke harga bawahnya sedikit murah teman-teman ya. Nah ini kemarin juga yang paling dalam itu di angka 856 ya. Di sini nih teman-teman ya. Nah, paling dalamnya 866 ya. 866 di sini. 864 lah, nah itu paling dalamnya selama beberapa tahun ini ya. Tahun berapa nih terakhir? Tahun 2020 berarti 5 tahun, teman-teman.
Ketika tahun 2020 dia di harga segitu. Nah, teman-teman targetnya kalau teman-teman target, wah katanya bisa aja ke arah sini, bisa teman-teman, tapi secara harga wajar cuma 1.700 kan, ataupun 1.800. Tapi kalau teman-teman kalau lebih lebih bijak lagi, kalau swing itu lumayan aja teman-teman di angka 1.600 saya sudah cukup. Kenapa harga tengahnya kecenderungan dia itu dibawa ke 1.600 teman-teman. Sekarang juga sudah mulai posisinya sudah mulai bagus. Bandar lokal, bandar pola cenderung akumulasi, pertanda baik. Tinggal tunggu pengambilan secara berkala untuk bandar porennya. Ya, bandar poren mudah-mudahan ini menjadi tanda baik teman-teman per hari ini si RX ini sudah mulai masuk. Seperti tahu sendiri RX itu broker yang keren teman-teman ya untuk kalangan poren. RX BK kalau di harga 1.000 teman-teman sama emiten-emiten yang LQ45 RX BK itu sangat keren, kecuali kalau BK itu di bawah harga 100 kadang-kadang bikin kesal. Tapi kalau emiten-emiten yang LQ45 BK sama RX sangat ditunggu teman-teman kedatangannya. Oke teman-teman, dari KLBF seperti itu ya. Sekali lagi, secara TA sudah mulai baik, udah mulai golden cross, dan untuk pengambilan Bandar Poren sudah ngambil 21,7 miliar net buy ya. Bandar lokal pun sudah 4 hari ini, 3 hari ya. 3 hari ngambil ya, 1, 2, 3 ini ada pengurangan sedikit. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Saya pikir optimis bisa ke angka 1.191. Tunggu koreksinya, apabila ada koreksi dan ada pantulan kembali bisa menuju ke harga wajarnya ataupun ke harga tengahnya di angka 1.600 teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.